Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ora kenyono-nyono. Ini hari ini ada dua tamu spesial. Buat saya ini adalah beliau ini teman-teman kuliah pada waktu itu. Yang pertama di ujung paling kanan kita perkenalkan, Mas, monggo. Nama Bustalon Arifin. Weh, terus? Di kampus dengan nama Ipin. Nama preman tuh ya. Oke, asal? Asal Kudus. Kudus dulu, ya. Pak Sugi ini teman SMA, jadi teman di kuliah. Kakak kelas dulu kakak kelas. Oke. Selanjutnya dari yang paling ganteng ya pada waktu itu. Nama Hangjo, masih perguruan dari Huang Fehung. Asli Juwana. Oke. Terima kasih. Salam semangat kita. Salam S3 Serba Serbi Sugiarto. Terima kasih. Teman-teman, aku ikut suwe ya. Enggak pedok awakmu ini sudah lama. Kita purna ya, istilahnya purna lah. Kita alumni dari UII, Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta itu tahun 2000-an lah. Lulus Kita 2000. ya, ini ndelalah kita termasuk lulusan pertama ya, Jo ya? Pertama, kita termasuk pertama. Lulusan terbaik lah, tercepat. Tercepat tapi tidak terbaik. Ya, itu relatif soalnya. Kita termasuk yang lumayan. Kita selesai pada masuk 95, selesai 2000 ya 4,5 tahun lah. Alhamdulillah, terima kasih top teman-teman. Ya, teman-teman, ada beberapa hal ya mungkin setelah sekian lama tidak bertemu, tentunya banyak hal-hal yang bikin kangen, bikin geli juga, bikin sesuatu yang terpendam dan sebagainya lah. Ini kesempatan pada hari ini hari kedua ya, tanggal 2 Dzulhijjah ini Lebaran Idul Adha yang kedua. Alhamdulillah tadi sempat bakar-bakaran nih ceritanya gitu. Terus sekalian ketemu. Mulai dari Mas Ipin. Pak Ipin. Gimana? Ya, dulu kita mulai dari kuliah. Ada hal-hal, saya yakin ini banyak yang terpendam. Menungso siji iki mesti banyak yang disimpan, Jo. Unik. Daripada menjadi gundukan daging. Mending dikeluarkan, Mas Ipin. Jadi kan termasuk legenda. Sampai tuh waktu dulu seingat saya, ya, senengannya pacaran ngilangan, Jo. Betul. Ngilangan ini arahnya kan nggak jelas. Makanya biar nggak menjadi fitnah, Mas Ipin. Apa yang perlu diklarifikasi pada acara S3 ini? Enggak maksudnya ngilangan dulu ya. Ya, dulu kan Diam-diam. Iya. Diam-diam. Ngumpul, kita pernah Jo, acara di Kaliurang ya. Kita ngumpul, kita macam-macam, dia nggak ada sendiri, Jo. Nah, kan kemana ini? Ini kan banyak yang bertanya waktu itu. Kalau basa Jawa ini senengannya glibet. Ya enggak juga. Ya namanya juga awal-awal kuliah kan ya masih isin-isin lah. Tapi tetap terjaga ya keasliannya, Mas. Oh, masih. Oh. Ya, pada waktu itu termasuk teman saya Pak Ipin. Jadi kan termasuk yang terlaris ya. Waktu itu kita masih culun-culun ya, Jo ya. Culun. Serarti apa aja. Tidak kenal cewek. Orang duwe motor, orang duwe mangan sedina pisan, Jo. Iya, Jo. Betul. Tapi termasuk mie, pakai mie. Iya, waktu itu. Gimana? Jadi kan dulu kan kaosnya di Kolombo. Di Kolombo ya, Kolombo bareng sama Citor. Ya, di Kolombo. Jadi ceritanya gini, saya kan dulu punya kakak sepupu ya. Angkatan 92. Ya. Di situ, waktu itu kan saya terus di UI itu kan saya ngelamar daftar gelombang 1. Oh. Nah, gelombang itu gak keterima. Jurusan yang sama? Jurusan yang sama. Kebangetan bin. Kelihatan aslinya. Terus itu saya lama lagi di Jakarta ya, terus juga sama nasibnya nggak diterima juga. Kuliah juga oh yang era-era 94 ya. 94 ya. Terus waktu di UI 95 daftar yang pertama karena saya banyak saudara juga di UI dan industri juga. Saya pikir masuk aku nih UI KB saudara di UI semua. Terus akhirnya daftar di UI sama gelombang 1 sama nggak diterima. Terus gelombang 2 daftar di UI sama UPN. Dua-duanya terima. Wih, keren ya. Cuman waktu di UPN jurusan geologi. Terus diwedeni karo dulurku, wah kan nang ngene UPN ya lulusem ya 10 tahun. Nyali drop. Kuliah koncone lanang kabeh iku koyo STM. Terus akhirnya ya udahlah harus saya
ambil jurusan industri. Harus saya karena mendadak akhirnya saya numpang di tempat saudara yang di Kolombo itu. Terus berlanjut. Terus akhirnya kebetulan saudara saya tuh 1 tahun lulus. Akhirnya saya terus menggantikan kamarnya itu. Jadi model kayak Ipin nggak mungkin kuliah geologi, Cok. Tetap ora kuat nih. Model-model klimis nih repot. Tipe-tipenya dari wajahnya kelihatan. Dari wajahnya. Oke, Mas Ipin luar biasa itu awal ya. Ya. Sebenarnya jenengan ini sama dengan sedulur lanang Hangjoy. Hangjoy ini juga sama kalau nggak salah dari Malang, Joy ya. Dari UMM. Coba ceritain sedikit biar terkuak rahasiamu ini. Gini sedulur-sedulur. Saya itu aslinya enggak seneng kuliah dulu. Saya itu lebih kawin? Enggak. Saya itu kan waktu dulu itu kan seneng olahraga sama seneng balapan lah. Olahraga apa sih? Tangan? Olahraga pokoknya olahraga bela diri. Pernah sama aku taekwondo dia. Berarti seneng trek-trekan lah, seneng trek. Terus saya itu kan kepengen sekolah yang kursus, enggak kepengen sekolah formal seperti yang di luar negeri itu waktu itu. Cuma kan sering saya ditentang keluarga. Tentang keluarga. Mau kamu kasih makan apa keluarga kamu, anak-anak kamu gitu kan. Lah waktu doktrin itu kan, kena doktrin. Tapi itu saya ngomong kayak gitu tuh ngikuti trennya orang bule, orang barat. Jadi anak-anak orang barat itu kan lebih dititik beratkan ke praktek. Itulah makanya saya karena backgroundnya emang pedagang. Karena background saya itu wira swasta. Jadi saya tuh nggak seneng kuliah. Saya memang nggak seneng kuliah. Terus saya nggak seneng dipaksa didaftarkan di Malang di UMM. Saya tes ala kadarnya keterima 1 tahun ya cuma main-main tok. Keluar daftar di Unpar Bandung nggak keterima, ambil arsitek karena saya seneng seni waktu itu. Arsitek nggak keterima, di UI juga nggak keterima. Ya emang aslinya pinter tapi yang tertunda gitu. Jatahnya swasta. Terus didaftarkan ke UII. UII itu mau ambil jurusan apa? Saya bingung. Yang kelihatan keren kan waktu itu kan TMI. Teknik Manajemen Industri. Keterima. Ya itu kuliah saya awal rusak itu di TMI. Setelah ketemu ini pendiri S3 ini. Cakep murah. Awal-awal kenal. Jadi saya itu dulu alim, terus terang saya itu alim dulu. Ketemu ini teman-teman kayak gini. Ya kayak gini wajah saya sekarang agak-agak gimana gitu. Oke, luar biasa ya. Dan setelah itu kan tahun 95 kita bersama-sama berlabuh di Universitas Islam Indonesia ya. Di sana ada pengalaman banyak lah, mulai dari ospek dan lain sebagainya, dan kenang-kenangan. Saya ini terkenal dengan Hangjoy ning Mas Ipin. Dia ospek pengalaman. Dia itu ikut kayak kendang, ikut pertama dan terakhir 2 kali ya Upin. Aku kon makirin dia terus pas ospek itu kenangan saya dengan dia pas awal-awal. Mas Ipin juga ikut ospek waktu itu. Ikut apa? Ikut. Oh, ikut ya? Ikut. Real ikut ya? Oh. Iya. Mas Ipin, UII tentu kita awal terpadu ya tahun 96 itu awal terpadu ya. Awal terpadu lah di sana. 96. Ya, 9596 itu tentunya banyak hal ya. Sempat pacaran ping piro rek? Awakmu lho Pin, sing terutama sing klimis. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Tapi kalau Hangjo itu kan beda. Nanti ke Hangjo tapi sebenarnya masih Pin. Kowe kan anggere ono kanca nganu gebet sih, Cok. Ya enggak, sebenarnya sih enggak pacaran ya, cuman kenal dekat aja lah, kenal dekat kok. Lho, runtang-runtung gitu kenal dekat itu ya. Ya kan belum ada komitmen, cuman jalan bareng, cuman namanya juga era-era itu, usia-usia itu ya. Merantau ya, sama-sama merantau. Terus di sana ya namanya kota baru ya. Di Jogja kan kita harus pengen jalan ke sana, ke sini. Tapi tertib ya. Ya alhamdulillah. Tertib. Saya belum kenal Pak Suki, jadi tertib saya. Ya enggak gitu. Belum ke arah gerilya. Oke, itu masalah pacaran. Tapi sampai dengan akhir lulus ya itu deh. Waktu itu sampai sempet ya. Ya waktu itu ya sempat juga satu angkatan ya. Pacaran, cuman terus akhirnya di masa-masa skripsi terus
ada perselisihan lah. Nah, nggak jadi. Bukan garap sih, mungkin garap mbak kali toh. Padahal satu pikirnya waktu itu kan dulu, saya pikir apa ini mungkin jodoh ya, karena kan delalah dengan 300 mahasiswa itu dikopiok satu kelompok KKN. Satu grup, satu kelompok. Nah, terus akhirnya setelah KKN terus nggak jadi. Akhirnya terus pas waktu itu kurang 3 bulan wisuda. Akhirnya kenal sama adik kelas. Dapat nih, bener itu, aku inget itu. Nah, sama adik kelas. Nah, sekarang jadi mantan pacar. Ya, jadi istri. Jadi ya, ceritanya aku ingat kata-kata dia, Pak Jo. Dek ngene orang biyen ketemu Dek ndi kowe Dek. Ya bener ya, Win. Ngomong itu loh. Dek biyen iki nang ndi Dek. Iya, istrinya juga ngomong gitu. Anehnya lagi, setiap mau mempraktekkan mau pacaran, sebelumnya dirancang di kamar kontrakan saya. Latihan sih, Jo. Latihan dulu. Korbannya apakmu? Enggak, saya ini cuma sebagai konsultan pelampiasan. Jadi intinya gini. Ini yang dengan yang istri sekarang? Sekarang yang mantan ini pacar. Baru terkuak, yang mantan pacarnya. Ini baru terkuak loh ini. Jadi gini. Serius ini ya? Iya serius. Asli bisa dikresek sama mantan pacarnya ini yang sekarang. Jadi gini. Dia setiap kali mau buka komputer, nanti ngajak mainan game, nanti dipraktekkan sebelumnya, nanti gini, kamu kalah gitu. Terus misalnya nyetir mobil ya, ganti Porsche-Neleng, tangannya mantan pacarnya di sini. Gini, apakah di sinetron? Salah pegang. Ini live loh. Salah pegang ya. Tapi itu mau praktekan betul. Oh, betul pasti. Coba bacanya merah pasti. Saat mantan pacarnya itu datang sama dia pas ke kamar mandi. Pacarnya ngomong sama saya, Mas Hang, udah kenal selama sama Mas Ipin. Udah lama, semuanya diceritakan ke saya. Apa aja? Gini, setiap mau praktek itu diomongkan dulu. Kayak gimana, Mas? Mau itu pas nyetir mobil ganti Porsche-Neleng, tangannya dipegang gini. Loh kok persis ya? Kok persis? Itu dirancang. Itu ada yang masukan dari saya juga. Loh kok dipraktekkan? Lah iya itu. Terus itu main game. Mau main game itu nanti dipeluk dari belakang. Itu. Itu dirancang dulu ternyata. Jalugu Mas, saya jalugu ya. Bukan lugu, Rek, itu gila. Nah sekarang gantian balik, ditanya balik, gimana menurut CEO-nya? Enggak boleh itu. Aku di sini. Lah, oke, Mas Ipin. Itu kenangan waktu lah, alhamdulillah menjadi istri ya. Menjadi istri dan sebagainya, dan sekarang punya 2 putra. Tiga putra ya? Putra semua ya? Itu pun semi putus asa karena nggak bisa keluar cewek. Oh gitu. Ini tapi prosesnya jalan terus. Oh iya. Jalan terus. Khusus Mas Hangjo. Nah, apa ini? Jo, serius ini Jo. Serius apa? Aku kan temen lama sih. Betul. Aku orang nanti roh kowe nggo wedok iso. Iku mbok delene apa memang kowe iki punya kiat-kiat khusus yo untuk hal yang satu itu. Tapi seringnya lihat yang cowok ya. Sering cowok. Makanya saya tuh bingung. Dia itu sama Anto, sama anak kutu siapa itu? Siapa Jo? Ipin. Yang satunya Agus sama Agus. Ya. Pindah-pindah dia. Sama Dimbo itu sing bener pacarmu sing dari 3 itu yang mana Jo? Serius ini, serius. Sing di Jo. Saya yang pasti itu pacaran anak KB pacaran. Bener itu. Bener. Saya itu asli orangnya alim sebenarnya, penakut sama cewek. Juga apa? Iki penakut apa orang no duite, Pak? Sama cewek itu malu terus terang saya itu. Tapi saya itu tipenya pasif. Enggak mau dekat kalau nggak didekatin, nggak mau menyentuh kalau nggak disentuh, gampangnya kayak gitulah. Nggak mau nyopot nggak dicopot gitu. Yo kapan nento Jon? Tapi alhamdulillah ya mereka semua ya kembalinya sama yang atas. Mereka pada mendekat lah. Dan sekarang memang beliau menemukan jodohnya yang tepat, Pin. Saya pernah ke tempat beliau, nggak ada si Hangjo itu. Tak tanya, iki bener bojone apa ora? Kok Hangjo untuk bojo apik cah ya? Nggak, ini serius. Oke, dari kisah senang tidak terhitung ya, kisah canda tawa ya, kita juga sering camping bareng lah ke pantai, ke Kaliurang dan lain sebagainya. Ada satu kisah sedih yang mungkin jarang-jarang terekspos. Nah, ini nanti saya juga ada itu. Ada satu kisah yang kira-kira membekas di hati dan
menurut jaringan ini sesuatu yang wow gitu loh, yang kira-kira kalau diceritakan teman-teman nih, oh terjadi ya seperti itu. Monggo Pak Ipin. Hal-hal yang spesial yang belum pernah terungkap ya, dan itu kalau ada yang tahu, wah kok seperti ini ternyata hero saudara saya Ipin ini. Monggo Mas Ipin. Saya belum ada ya, mungkin Pak. Oh, oke, coba dipikirkan gini. Ini contoh. Saya dulu cerita nih. Ya. Saya itu tahun 97 kan didatangi sama si Luki. Iya. Diminta tolong cari kos. Kita gitu toh. Kos di Gandok loh, Jo. Ya, Gandok deket pesantren saya itu di Kakeng Giring kanan. Satu kosan sama Heru. Ya. Saya antar itu. Heru Prabowo. Sebelum dapat Jo. Dia baru mau pindah ke situ. Pindah ke tempat kita kan penuh. Pindah ke kos kita, markas kita penuh. Betul. Dia cari yang sekitar situ. Nah, saya antar pakai motor. Dia juga pakai motor, saya pakai motor. Masuk ke kosan cari, baru 5 menit, Jo. Aku keluar itu motorku hilang, Jo. Betul. Motorku hilang. Ini serius, motor iya, hilang. Stres aku, Pin. Stres, waduh. Motor lagi tak gawa tolong sasi. Punya orang tua. Aku kembali ke pondok, Pak Yai. Itu motor sapa ki? Nggih, motor Bapak. Pulang, kasih tahu orang tua. Lah, ceritanya aku nyileh RX ya, RX yang Hangzhou. Melo hilang ya itu. Bukan, enggak hilang salah. Hilang nek Ning kose Sarifah. Akhirnya hilang. iki lho apa sing kancane Iwan Klaten sing sapa Bank BNI. Sing manis iku cah. Darmi. Gak Sudarmi. Sing iki lho. Akhirnya hilang, Jo. Hilang. Serius? Iya. Dan ngerti rek aku rek. Iki Iki lho kosanku terus main gone Sarifah. Gak Sarifah nyila catetane sapa sing Buri Mekar. Koncone iki lho koncone Iwan Koplak iku sapa? Oh, Iwan karo-karo. Ya sing iku lho sing cewek manis si sapa jenenge sing karo Dodi Gondrong terus dhisik. Wati. Gak sing karo Dodi Gondrong dhisik terus. Oh, pacarnya. Oh, gak pacare. Eva Yunita. Ayo gak Eva Yunita sapa ya? Popi. Gak si jenenge sapa sing rambutnya cekak sing kayak dhuwur sing disenengi Haris, Ya. ditolak. Coba dipikirkan nanti itu. Lah, selanjutnya, itu nanti coba dilanjutkan. Setelah itu, aku pinjam RX dia aku eling adikku tuh. Adikku kan ijek balita, Jo. Si yang Sita Aisyah itu. Aku pinjem jebret belanja. Mau pulang sampai Gandok, pertigaan, Pin. Tinggal belok itu loh, tinggal belok ke kos. Tuwabrak komburi, Jo. Motor muka itu sing peyok nalpote lho, itu toh. Tuwabrak just peyok, Pin. Peyok jebret ngelasar. Wah, kacau orang di duit sembarang tak ya. Aku pulang akhirnya. Ini kisah sedih betul. Aku pulang sampai rumah, badan sakit semua, dipijeno sama Pak D Muri itu. Naik mobil bondol sampai dari Karaban sekitar 3 kilo. Nyikat orang mate. Pak D itu kisah-kisah yang benar-benar kita lupakan. Itu. Nanti ada satu kisah lagi. Ya, itu. Jo. Nah, saya yakin pernah banyak kisah. Wong Hangzhou ini sering kelaparan dengan aku, orang duwe cerita ora percaya aku. Nek mangan pin ya Allah. Takon Bu Arfi lho. Aku neman ketera aku mending lah. Aku tuh mending. Bu Hangzhou wanto. Piring paling gede yo ora dituwet-tuwet. Jo. Ini piye kok sampe ngono? Malah samu piye, Jo? Ceritanya gini. Biasa anak perantauan itu kekurangan betul. sebab uang saku lah. Karena keterbatasan orang tua waktu itu ya. Lain sama yang punya rumah sendiri atau rumahnya dekat asli Jogja. Itu kita waktu itu cuma dikasih 250 kalau enggak 300-an per bulan. Nah, jadi saya itu jadi itu waktu saya uang segitu itu saya beli 1 kardus mie, entah mie goreng, mie godok itu tak hitung, pokoknya mie 2 itu untuk pagi dan sore. Pakai susu, terus roti tawar itu pokoknya menu harian itu pasti itu. Sisanya baru buat makan, kalau lebih ya ditabung. Nah, caranya ngantisipasi biar tidak kelaparan tuh gini anak-anak yang di Lodadi itu dulu. Makan kan di Jogja enaknya itu apa? Prasmanan. Makan ngambil sendiri ya kan? Lah ngantisipasi biar daya tahan laparnya itu berkurang. Ya. Apa misalnya ada mie ditaruh di bawah biar tidak kelihatan. Atasnya dikasih nasi banyak.
Ikannya nggak usah mahal-mahal, tempe sama tahu, udah itu. Makan di pojok. Pertama saya digojlok sama teman-teman, wih gitu. Nggak taunya tak biarin gini, sampai kapan kuatmu kayak gitu, habis uangmu. Lama-lama satu kontrakan ngikuti gaya saya semua. Habis itu 2 kontrakan ngikuti saya semua. 3 kontrakan ngikuti saya semua. Jadi setiap kali ada rombongan dari kelompok saya datang, Pak RW-nya Bu RW pasti gini. Bu RW itu kontrakannya cewek semua. Setiap kali gerombolan saya datang, cewek-cewek pasti pada nempel di kaca ngeliatin. Pasti itu mungkin tidak. Iya. Ini salah satunya ini. Ya, jadi bukan karena apa-apa. Memang kalau saya itu kita terikuti dengan gaya pola kakak-kakak kita, coy. Kakakku juga, aku cewek sih, irit. Lah akhirnya digas model kayak mbak-mbak iki dia mate toh. Enggak sesuai, itu yang terjadi. Bukan karena kurang loh. Bukan karena kurang, saya tahu itu. Ya itu, Mas Ipin. Tapi itu ini imbasnya saya juga saya itu punya burjo, itu macam-macam itu juga dari situ. Saya itu ceritanya Triderma kena 3 juta. Orang tak bayar, Pin. Orang tak bayar, ya, tak tunggu sampai dengan aku wisuda baru tak bayar. Tak pakai bikin burjo, ada laundry itu, taman bacaan, wartel itu, depan-depan itu, ceritanya gitu. Tapi itu berawal dari saya tuh pernah telepon gak enek, surat kelamaan. Aku pernah 3 hari 3 malam gak makan, Jo. Serius ini. Dulu jadi itu, Jo. Tapi masih hidup ya? Ya hidup, karena amal perbuatan. Oh iya, sing mengenai uang gedung tadi 3 juta, tapi akhirnya tetap ketagih ya? Ketagih, tak bayar. Alhamdulillah. Ya harus. Alhamdulillah, saya lolos. Jadi ceritanya saya kan kena 3 juta. Saya kan kena 3.750.000. Wah, pelanggaran betul. Tapi gini ceritanya, 3.750.000 waktu itu ya 195. Stop, ini nggak ada yang tahu, Coy. Ini kan memang hanya di S3 ini dia mau terbuka. Terus tolong dikat ya nanti ya. Kalau rektornya ketawa. Masalahnya dulu gini, 3.750.000 tahun 95. Kan hanya saya minta keringanan 4 kali bayar. Nah, sudah saya bayar kan 1 juta 750. Nah, terus waktu masuk pertama kan suruh bayar yang pertama 1 juta. Nah, terus kira-kira pertengahan kuliah lah, kira-kira 3 tahun kuliah, udah mau skripsi, saya minta orang tua jagain nanti waktu mau lulus ditagih kan. Semua orang tua udah ditransfer. Kurangannya kan 2.750.000. Begitu saya tahu itu dulu waktu itu kan dipajang di Madi gitu ya. Karena kuliah Harjo, Sugi itu, Jambling itu. Loh, orang bayar. Aku kok enggak ada namaku. Akhirnya waktu itu tetap simpan. Waktu saya simpan, akhirnya sampai skripsi, ujian skripsi. Saya pikir, nanti kalau mau skripsi harus disuruh lunasi. Lolos juga. Sampai terakhir waktu pengambilan toga, mau wisuda. Waktu mau wisuda, kok enggak ditagih pas juga toga. Loh, kok lolos juga. Akhirnya lolos juga. Terus akhirnya mau mengembalikan toga juga, pas pernah ditagih. Jadi uang itu enggak apa-apa kan itu, masih tetap di tabungan. 2.750.000 itu. Orang tua udah tahu waktu itu. Nah, tapi kan ada baiknya setelah sampai lulus kok enggak ditagih-tagih. Terus akhirnya saya waktu itu saya buat untuk ya riwa-riwi nyari pekerjaan lah. Waktu kan saya nyari kerja. Foya Pak, cari kerja. Cari kerjaan. Cari kerja. Itu kan transport dari Jogja ke mana? Ke Jakarta, pulang ke Kudus. Ya saya sering waktu dulu juga sering ke Jogja kan. Teman-teman masih di Jogja ya, Citot, Belandayu itu kan masih di Jogja. Itu 2.050.000 untuk riwa-riwi nyari pekerjaan. Jadi orang tua saya bingung loh. Ini riwa-riwi kok duit konti kok jaluk wong tuwa. Aku meneng. Hikmahnya itu. Ya, hari ini kita Idul Adha ya. Itu namanya anak kos juga pernah mengalami masa-masa itu. Ya, masa-masa Idul Adha, masa-masa bagaimana kita mencari dan lain sebagainya. Ini yang cowoknya mesem-mesem ini, dia mungkin ada memori yang mau disampaikan terkait Idul Adha. Kita memang kompet, kita nih kumpulan nggak tahu nih. Yui itu terkenal kampus elit loh bro, iya toh, elit. Cuman ke mahasiswanya ternyata juga pas-pasan juga cuy. Terus terangnya seperti yang tadi saya bilang, seperti yang saya tadi ungkapkan. Seperti yang saya ungkapkan tadi, saya itu aslinya orangnya baik. Cuma saya ini ketularan sama teman-teman inilah. Saya ikut-ikutan. Jangan nyalain juga gitu. kali. Itu kan
Kamu virusnya itu di kamu loh. Buktinya saya itu salah satunya ya acara kurban. Saya itu lagi santai-santai nyetel tape musik ya. Di Jogja. Iya di Jogja. Ya itu di Gandok ya Ki ya. Ya nek nyetel musik RW krungu kabeh Pin. Musiknya ya musik cadas lah, metal man gitu. Diajak cari daging, saya nggak mau dipaksa. Nyari daging tabrakan di pertigaan Bringharjo, mau berantem ini pokoknya. Wes orang daging. Iya. Geluntung ya pokoknya orang Bringharjo dipanggil semua. Sini. Aku kan takut itu. Tak kira bolone. Tak kirain temennya, nggak taunya supir sama kernet angkot. Ya Allah aman. Itu sama Sugi. Itu baru Idul Adha. Belum yang lain-lainnya. Pokoknya orang kalau berteman sama ini, orang kalau berteman dengan ini CEO-nya S3 nih, wes saya jamin cepat atau lambat akan stroke. Bener. Pra-stroke gamanya. Enggak memang waktu itu kan akhirnya kita nggak dapat apa-apa Pin. Karena belum dapat daging, kecelakaan dhisik. Kita dulu. Luntang ya Pin. Akhirnya pulang keluntung. Tapi dapat daging yang lain. Wah. Kalau saya kan waktu itu selama di Jogja tuh enggak pernah daging-daging itu sudah. Karena memang tercukupi lah. Lokasi kontrakan saya itu memang komplek perumahan. Bukan, komplek apa ya? Non muslim. Oh. Nah, jalan kan jalan Don Bosco, jalan Ya. Jadi nggak pernah dapat gitu-gitu. Jadi kalau Jogja ya sholat Idul Id udah itu pulang. Nah, kalau pengen makan sate ya udah makan sate. Nggak pernah dapat daging-daging itu. Ya, sebagai biar ada memorinya juga ya. Setelah pasca itu tentu kita kan wirawiri ya, pengalaman panjenengan terkait piye mbiyen iki. Ngelamar kemana, terus suka dukanya dan sebagainya. Kebetulan saya termasuk paling malas, Bin. Aku dulu itu sebenarnya aku pernah kenal dengan namanya Pak Dasimin. Mudah-mudahan, tapi kabar-kabarnya beliau sudah meninggal ya. Itu pernah saya diajak waktu itu versi dia, Om Dasimin itu mau ngejak, beliau itu asli Kebumen. Saya ketemunya setelah lulus, melihat karakter saya, punya macam-macam gitu loh, terkenal dengan adanya. Aku mah diajak Nostri ya, Bin. Ini serius. Pada waktu itu tahun 2001-an. Iya, itu aku ditawari 10 juta loh. 10 juta, Jo. Nostri ya? Iya. Ngapain di situ? Dia kontraktor, Bin. Kontraktor tapi sudah multinasional. Aku pikir, loh, Pak, saya ini industri, saya nggak punya, pokoknya kerja gitu loh. Tapi pada waktu itu aku sudah lumayan, Bin. Aku dari wartel itu pada waktu itu ya, itu sudah 20 juta Bin, per bulan. Jadi aku males pada waktu itu loh ya, males aku, wah kerja dewe lah, itu loh. Tapi yo nyesal juga. Lah nek panjenengan mungkin ada pengalaman ya terkait udah ngelamar nong di siapakmu. Kalau saya itu enggak ngelamar, baru main ke Jakarta ke tempatnya Nanda dulu. Oh, Nanda sama Jakarta? Nanda di Jakarta. Loh, enggak di Surabaya? Enggak. Oh, Jakarta. Di Jakarta di Menara Global. Oh. Di Kaling ya Nanda? Di Kaling ya? Enggak, di Kaling cuma sampingan. Nah, itu kan saya kan pas nelpon di rumah kan cuma makan tidur, saya nelponi Fadil yang di Bandung. Terus Nanda di Jakarta, tak telepon, aku butuh makan sama keluyuran ya, sama butuh gawean ini. Saya tak telepon gitu. Datang ke sini. Oke. Temanya makan mesti ya ini. Temanya makan. Anak kos masih ke bawah sampai sekarang. Betul. Itu. Datang ke tempatnya Nanda, Menara Global. Pas saya mau lihat lamaran mau ikut kerja, orang ngantri di tempat kerja itu, panjangnya mungkin 100 meter lebih. Kayak ikut Indonesian Idol itu ya. Wah, kayak ikut ajang bakat itu aku lihat. Adu nasib. Aku lihat kayak gitu terus minder. Pertama itu minder, yang kedua aku terus kayak ngemis lah gampangannya nyari kerja, kayak ngemis, enggak mau aku. Aku pengen nyari kerja ya. Udah diterima apa enggak gitu saja. Kayak Iwan Fals, saya orangnya lugasan. Ya atau tidak, itu saja. Oke Ki, betul Ki. Gitu. Sampai sekarang saya orangnya lugasan. Ya atau tidak. Berarti intinya memang jiwa-jiwa entrepreneurnya yang muncul, Jo. Ya, itu betul, loh, nggak bisa dipaksakan. Ya itu. Mungkin
ada cerita masih terkait dengan kerjaan. Kalau saya ini kan berbeda dengan dua teman saya. Ya. Kalau dua teman saya ini kan memang basicnya kan dari orang tua pedagang ya. Ya. Kalau saya kan dari orang tua yang pegawai ASN, negeri. ya. Jadi memang dulu waktu itu ya idealisnya ya cari pekerjaan. Tapi saya digoleki mesti kerjaan saya bayarannya gede. Jadi waktu itu lulus, ya memang waktu itu saya memang lulusnya memang agak sedikit memaksa, yang penting cepat lulus. Ya. Saya nggak melihat nilai ya. Nilai itu wes kurang lebih yang penting karena saya merasa waktu lulus SMA saya sudah off 1 tahun dulu. Jadi itu memang sudah memakan waktu. Jadi waktu itu saya mikirnya belum ada 5 tahun ya, 4,7 tahun lah. Ya. Sampai gak biji pira-pira lah penting aku lulus. Nah, nanti di saat seperti aku udah punya kesempatan lamar-lamar pekerjaan. Di saat teman-teman masih belajar, saya sudah lamar pekerjaan. Nah, di saat teman-teman nanti lulus, saya sudah dapat pekerjaan. Maksudnya tuh saya lebih cepat setahun. Nah, waktu itu saya ya namanya waktu itu ya masih idealis. Nggon pekerjaan itu biasanya kan di Jakarta. Nah, kemudian saya ada saudara di Jakarta. Saya di sana, padahal sama pacar saya tuh baru nggak ada setengah tahun itu, baru sudah jadian terus saya lulus. Nah, saya kan waduh lagi sediluk pacaran kok wis butuh-butuhan. Jadi saya di Jakarta 2 minggu, terus di Jogja 2 minggu. Wirawiri. Terus di Kudus juga. Di samping itu si Joni nggak kuat ya. Nah, terus waktu itu saya ingat pengalaman si almarhum Citor ya. Almarhum Citor. Begitu dia lulus, dia kan sama seperti saya kan, dia backgroundnya juga dari keluarga pegawai ya. Terus dia nyusul saya ikut di saudara saya di Jakarta. Nah, waktu itu pengalamannya lu gini. Dia tuh kayak terobsesi kayak di film Sidul Anak Sekolahan. Waktu itu dia gini, bawa lamar tuh 20 amplop, 20 berkas lah. Dia ya sama saya tuh tiap hari tuh langganan koran, job pekerjaan gitu kan, lowongan pekerjaan. Saya gini, ayo Pin, ayo melu rak kowe nganu lamar kerjaan. Loh, model piye? Ya door to door. Lah, door to door maksudnya piye? Jadi jalan Rasuna Said, Jalan Sudirman, dia tuh jalan. Tapi saya gak ikut waktu itu. Terus dia gini, wes Tor, kita apa tak jalan motor dulurku. Juga aku tanpa aneh tanpa Kopaja wae. Nah, terus udah saya di rumah. Saya cuman saya kirimnya lamaran lewat pos. Nah, si Citor ini, almarhum ini, langsung dia nekat. Dia itu kayak sidul sekolah, kan sidul sekolah kan memang lagi tenan-tenannya itu ya. Nah, terus dia jalan dari Rasuna Said Sudirman tuh jalan kaki pakai kemeja. Kemeja, celana kaki kayak orang pegawai lah. Dari 20 sore dia pulang. Dia pulang tak tanya. Terus 20 berkas lamaran tuh masuk semua. Dari 20 lamaran itu. Kalau itu lucu loh. Hanya satu yang bisa masuk ke kantor. 19-nya tuh di satpam. Jadi jadi memang kan mental ya. Enggak semua jadi nggak bisa perusahaan-perusahaan besar ya. Jadi cukup jadi nggak bisa akses semua orang bisa keluar masuk. Jadi yang bisa masuk itu aja sampai ke resepsionis mungkin. Nah, yang 19 itu hanya titip di satpam. Itu di satpam mungkin buat dikasihkan pada itu kan. Nah, tapi ada yang kepanggil juga? Enggak. Ya Belanda. Alhamdulillah. Ya makanya tuh mungkin cuma cukup sampai di satpam ya. Jadi dia istilahnya tuh gini loh, ada lowongan, pokoknya dia masukin. Tuh, nah, terus akhirnya begitu saya tunggu sampai hampir 1 tahun nggak ada kepastian ya di sana di Jakarta. Ya panggilan, tapi bukan panggilan kerja, panggilan tes. Interview lah. Nah, interview sampai ada yang tes terakhir di LG, terus di Indofood juga. Ya gagal semua. Terus saya sudah hampir putus asa, wah kok mungkin nasib orang di Jakarta mungkin. Terus akhirnya saya pindah ke saudara juga di Surabaya. Di Surabaya baru ngelamar 2 saya. Ngelamar 2 itu itu yang pekerjaan vulkanisir ban. Sama di Bank Mandiri. Nah, kemudian yang dipanggil di ban itu, tapi saya ditempatkan di Banjarmasin, Kalimantan. Nah, waktu itu saya mikirnya gini, dari SMA sudah off 1 tahun, lulus kuliah, pengennya cepat-cepat lulus, ternyata juga 1 tahun juga menunggu pekerjaan. Begitu ada pekerjaan, wes bayaran pirolah, gue pengalaman, penting kerja saya tak lakoni. Saya belum pernah namanya Kalimantan ini koyo apa, belum pernah saya, nggak tahu ada bayangan apa. Terus Pak penting mangkat. Nah, saya waktu itu senangnya apa? Kebetulan pas berangkat ke Kalimantan itu di cabang sana, di cabang Banjarmasin. Dan aku kok pas bos itu mau kunjungan ke sana, numpak pesawat,
wis aku pengen ngrasakno numpak pesawat. Dene aku ning sono sensasi gak kerasan, aku mulai dhewe gak apa-apa. Misalnya gak kerasan ya. Seperti aku ngrasakno numpak pesawat. Baru pertama kali tuh naik pesawat. Dingak-dingak mesti. Bisa banget ya. Bisa banget. Pasti isi kepala sama isi perut agak copot mesti ya. Pokoknya intinya begitu waktu masih ada buruk gitu. Nah, di Surabaya. Ya terus saya berangkat sama bosnya di sana. Wah, memang tempatnya memang luar biasa, agak sedikit hutan gitu, memang di Banjarmasin ya. Di Banjarmasin. Banyak temennya berarti sana ya. Ya banyak orang Jawa sana, kan Jawa. Ya masih beda lah sama di mana di Jawa masih beda. Maksudnya di hutannya yang penerangan juga masih kurang, kan di jalan juga sepi. Nah, terus saya di sana ya makanya waktu itu kan saya harus hubungan dengan teman-teman kayak lost contact ya waktu itu. Lost contact karena mungkin masih sempat hilang lah. Kesibukan supaya golek masa depan gitu loh setelah lulus ini. Waktu itu juga belum ada HP yang model sekarang ya. Dulu kan masih HP-nya kan masih Nokia 3310, 3350. Nokia pisang lah. Itu. Terus akhirnya tak lakoni ning kono kira-kira hampir 3 tahun. Terus kebetulan kok di yang bosnya kan pusatnya di Surabaya. Kok adalah mau buka cabang di Kudus. Karena memang dianggap Kudus kan potensi ya, karena ada Jarum, Purap, perusahaan rokok kan banyak di situ. Terus padahal yang pengen jadi di Kudus itu banyak yang pengen jadi di Kudus. Akhirnya saya karena merasa orang Kudus, KTP Kudus. Terus akhirnya saya minta pindah di Kudus. Dengan alasan waktu itu saya mau menikah, Pak. Jadi saya minta pindah Kudus. Terus waktu itu ya alhamdulillah terus disetujui dari Kudus kan. Terus saya suruh megang cabang di Kudus. Nah, waktu itu ya mulai menata di organisasi itu. Nah, kebetulan pas itu pacar saya diterima di BNI, tapi kan setelah di BNI kan harus ada 1 tahun tidak boleh menikah dulu. Nah, waktu itu saya ditagih sama bos saya, loh, jadi pengen menikah, Pak, calon saya malah ada ikatan dinas 1 tahun tidak boleh menikah dulu. BNI. Terus kena apa balik sik ning Banjarmasin karena di Kudus kan mesin-mesin belum datang gitu loh. Mesin-mesin belum datang. Terus wah Pak, saya tak persiapan aja Pak di Kudus Pak, persiapan aja gitu. Karena kan saya suruh relasi-relasi suruh pendekatan sama konsumen. Harus akhirnya ya itu harus Kudus jalan. Di situ pun saya juga ya itu berpikir wah aku nak melu pabrik terus yo ngene-ngene ae. Selain aku ya orang-orang Kudus sendiri. Kebetulan waktu itu kan istri kan ditempatkan di Cepu ya, di BNI Cepu. Tapi rumah di Semarang. Jadi saya setiap hari Jumat sore pulang ke Semarang, istri Jumat malam pulang ke Semarang. Jadi ketemunya di Semarang Sabtu Minggu. Nah waktu itu saya berpikir, wah, berarti aku waktu itu kan saya kerjaan saya tuh Sabtu masih masuk setengah hari. Kalau saya masih ikut pabrik, berarti saya pulangnya kan malam Minggu. Nah, malam Minggu ketemu cuma malam Minggu, istri rugi waktu ini. Minggu siang dia harus kembali ke Cepu. Kembali ke Cepu, saya kembali ke Kudus. Cuman ketemu semalam tok, pengantin baru lagi gitu kan. Terus akhirnya saya begitu mana tahan habis menikah bulan Februari menikah, saya 1 Mei mengundurkan diri, tapi saya menjadikan agen perusahaan, bukan isir. Jadi saya tetap membantu perusahaan. Jadi konsumen ini tetap saya pegang, saya rawat. Nanti kalau dapat bahan-bahannya saya masukkan ke pabrik. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang, alhamdulillah. Iya. Awal-awal itu sempat ke tempatku juga, ke tempat yang juga toh. Awal-awal itu kan waktu pernah. masih dari Kalimantan katanya. Saya dibilangin sekarang Ipin di Kalimantan jadi direktur. Maksudnya gitu. Datang pas dia mau ke tempat saya. Enggak direktur ya. Suruh megang cabang sana. Waktu Irwansyah itu tidur tempat saya, kalau lebaran kan tidur tempat saya sampai 1 bulan dia. Ditelepon sama Citor almarhum. Ipin udah kepenak jadi direktur itu di Kalimantan. Wah, just gitu loh. Lah, gang berapa gini itu ya direktur kan kesannya tuh perusahaan besar. Jadi direktur kok. Iya, jadi BM ya. Jadi kan pusat di Surabaya, cabangnya itu banyak, ada sekitar 27 cabang di Indonesia. Jadi di Kalimantan tuh ya seperti ini ya, kayak gudang buat produksi, ada kantoran gitu. Ya saya suruh memang waktu itu memang katanya tuh bos saya tuh seneng kalau lulusan dari Jogja. Pinter gitu ya. Saya pun cepat curiga gini loh.
masa saya begitu terima kok langsung suruh megang jadi BM di sana gitu alasannya pasti jadi, ada alasannya saya berpikir ini benar perusahaan benar apa enggak ya kalau di lowongannya tuh perusahaan customer good gitu kan tapi kok masa tidak ada karir langsung mentok jadi BM di sana nah itu jadi rasa saya ingin mau loh penting numpak pesawat kepengen ngerti Kalimantan koyo apa walaupun tadi gak kerasan saya pulang gak masalah gitu loh karena tak lakoni di sana kok ya saya mikirnya gini loh kalau di ban itu kan selagi orang masih ada mobil recycle di recycle tetap dibutuhkan gitu loh. Nah, terus akhirnya waktu di ini di Kudus ada, di Semarang ada cabangnya sekarang ya. Nah, jadi ya itu akhirnya saya begitu menikah baru 3 bulan terus saya mengundurkan diri jadi agen itu sampai sekarang. Bermodalkan 3 bulan pengalaman tadi ya. Pengalaman kerja di Kalimantan. Hampir 3 tahun di Kalimantan. Oh, 3 bulan. Hampir 3 tahun di sini. 3 bulan. Oh ya. 3 tahun di sini setelah menikah. Jadi setelah menikah terus saya pikir gini loh. Wah, masa saya tiap ketemu istri cuman 1 malam toh gitu ya kan. Kurang, Rek. Nah, terus akhirnya terus saya mengundurkan karena daripada aku dili-dilian. Jadi Sabtu kan masih masuk ya. Nah, padahal istri libur. Ya udah daripada aku dili-dilian ya aku tak mengundurkan diri ya, jadi aku waktu bebas. Jadi ya di antara saudara-saudara saya ya dari adik, saudara-saudara sepupu saya itu ikut orang. Jadi waktu itu tuh memang bahasa gini. Jadi putu nembang sing wira swasta aku tok. Jadi aku wis tak lakoni wis kaya apa pokoke aku belum pengalaman dagang belum tahu. Iya. Itu romantika ya, semuanya memang ada hikmahnya, Jo. Itu kan ngepasi. Jadi memang Tuhan itu ya sekehendak Tuhan yang maha itu karena rahasia ada di Dia dan memang segala sesuatunya itu sudah mungkin sudah tertulis di Lauhul Mahfuz itu loh. Mungkin dari Bang Joy mungkin ada sesuatu yang masih tersimpan ya. Justru saya itu malah mau tanya itu apa resepnya suksesnya CEO-nya serba-serbi Sugiharto gimana ini? Oh malah aku sih dari awal ini kan saya ini sebenarnya mau menimba ilmunya aslinya. Ya Om Ipin. Jadi gini, saya itu dulu pernah sama Dimbo itu diajak MR marketing representatif ya, benar ya? MR obat. Matrep. Ya, itu pernah. Ya, itu pernah. Terus di sana kan interview macam-macam. Aku tetuk waktu itu. Saya ngomong, tapi aku nggak serius. Saya emang nggak nemenin Jo. Nemenin dulur melana itu. Ya kan, nemenin tok ML gitu loh. Coba terus ngomong-ngomong. Ya, oke lah kalau sebulan 10 juta saya kayak gitu. Jadi saya interview itu hanya itu. Saya nggak mau tapi interview. Memang waktu itu kan ya jurusan tadi industri di UI ya. Itu memang waktu itu waktu angkatan kita. MR semua banyak. Itu kebanyakan kalau nggak di USG, Orang Sari Garment. Itu di Matrep. Iya. Karena saudara saya juga yang dari UI dua-duanya itu juga dari era itu baru booming. Iwan, Karu-Karu itu. Waktu itu saya juga saya juga ditawari Matrep kan. Sama ya. Bola-balik kan akhirnya kan lowongan pekerjaan yang paling banyak kan mesti sales. Cuman saya Matrep saya merasa gini loh. Wah, iki berarti kudu kuat kimiane. Aku gak kuat kimia. Masalahnya kan banyak ngei salah obat itu. Aku tuh kan ya sama di vulkanisir ban ini. Itu kan juga kita juga menawarkan barang. Cuma kan barang kan ketok ban ukuran 1000, ban ukuran 100. Ketok bane gitu loh, gede wis iki ya iki. Tapi nak obat kan bermacam-macam. Itu mungkin saya wah kok Matrep ya. Harus Matrep itu mesti kerjaannya mesti selesai dokter praktek. Kalau saya tolok ukurnya bukan karena ilmu pengalaman itu produk enggak. Tolok ukur saya nyari kerjaan itu tolok ukur tetap itu gaji, materi. Terus terang. Materialistis. Loh, bukannya materialistis. Karena apa? Aku tolok ukurnya gini dulu itu. Saya kuliah udah keluar uang banyak-banyak. Lah, saya kalau ngelamar kerja digaji yang tidak sesuai, otomatis saya enggak mau, walaupun saya belum punya ilmu, gitu loh. Nah, saya juga pernah itu di Surabaya, waktu itu di akuntan publik, juga pernah, saya juga ditawarin, saya itu waktu itu ditawarin gaji 2 jutaan berapa gitu loh waktu itu. Nah, saya minta 5 juta bersih wes enggak apa-apa.
itu sama pemiliknya langsung saya. Ketemu. Oh, jadi yang lainnya pada berdasi, pada sesuatu mengkilat, saya enggak. Pakainya celana jeans, pakai kaos kayak gini. Saya kan paling rapi kan kayak gini nih, paling rapi menurut saya. Tapi dipanggil akhirnya? Dipanggil, tapi saya enggak mau kalau gajian segitu. Saya minimal 5 juta. Gitu. Karena apa? Saya keluar uang banyak, orang tua saya sekolah udah keluar uang banyak. Kalau saya gajinya segitu buat makan apa? Gitu kan. Itu saya tolak ukurnya gitu. Gini. Luar biasa ya. Jadi masing-masing punya sudut pandang sendiri Pak Ipin. Tadi Pak Ipin dari versi beliau, wah ini saya sudah waktu tersita 1 tahun. Ini jangan sampai setelah kuliah juga masih menunggu karena lulusnya juga paling cepat itu loh. Jangan sampai membuang waktu lagi gitu. Jadi gak mikir IP 33. Betul. Delalai ngepas berjodoh itu kayak gitu, Jo. Di samping karena ya mungkin dilihat wajahnya melas juga kan. Wah ya ini wajib layak ini diluluskan. Jadi awakmu ke Nun Sewu, ke perusahaan belum pernah, tapi yang pasti saya itu dipanggil, pasti diterima. Cuma saya nggak mau kalau digaji segitu. 2,5 waktu itu 2 kali saya. Yang 2,5 era itu ya keren tuh ya. Keren. Wah, itu di Surabaya. Yang satu itu di Surabaya, 2 ding. Aku kan waktu itu kuliah kan nyambi kerja juga di wira swasta itu pabrik. Di Malang atau di Jogja. Di rumah di Jogja juga. Itu saya kan alhamdulillah punya teman-teman yang di pabrikan itu, manajer terus yang asisten nggak gitu. Nah, itu juga waktu pas saya kondisi collab pun ya saya tinggal ngoling itu, saya mau minta gaji segini, mau minta gaji berapa gitu. Saya dulu waktu zaman kuliah ya, dulu waktu ya karena kita kan dari kampus UI ya, waktu itu kan kampus UI itu kan memang terkenal mungkin kampus elit lah, ya wong ekonomi wong sugih-sugih. Tapi ya sebenarnya wongnya ya podo-podo ae. Jadi saya dulu waktu masa-masa kuliah itu kan memang mengandalkan kiriman dari orang tua tuh kan ya kadang telat, ya kadang ya kurang gitu kan. Jadi waktu itu saya kebetulan ada teman si Agus Jeliteng. Nah itu kan Agus Jeliteng rental mobil. Oh iya. Tahu. Satu kan, kontrakan ya. Nah itu kan dia juga titip mobil rental di Kaliurang Transport itu. Nah, harus dia membina teman-teman sapa sing sak kontrani sing iso nyopir. Nah, lucunya waktu itu saya memang kan saya bisa nyopir SMA, cuman saya kan belum punya SIM A. Nah, waktu itu kalau ada saya pernah nyopiri dari tamu-tamu rental itu. Torres juga pernah cerita itu. Torres itu enggak, cuma sopir rental. Cuman kadang ada sing ya disikut bantuin lah. Lucunya apa? Kan waktu itu kan potongan saya kan seperti ini ya, bros gitu. Wajah itu persis kayak Rizal yang Padi. Bukan Rizal itu. Rizalnya kita. Mantap Padi. Dayu. Nah, Rizal. Kacamata. Itu kan kalau di foto SIM kan nggak pakai kacamata. Saya tuh kalau pergi nganter tamu rental itu, saya tuh pinjam SIM A-nya Rizal. Karena secara wajah hampir sama itu kan dia nggak pakai kacamata itu kan. Nah, terus saya buat SIM sendiri. Jadi sempat 1 tahun saya terus akhirnya buat SIM sendiri di rumahnya, alamatnya di rumahnya polisi itu. Nah pernah suatu ketika tuh nganter tamu dari Riau. Jadi orang tuanya tuh kerja di Caltech, saya jemput di bandara. Terus dari di stasiun Tugu karena dari Jakarta naik kereta. Nah terus saya nganter, terus jemput anak saya dulu ya. Kosnya tuh di Kaliurang, cewek, kos-kosan cewek. Siapa ini gitu kan. Ternyata anaknya tuh teknik kimia. Nah, waktu itu ngobrol, masnya ini ya mungkin kebanggaan ya, walaupun kuliah di UI tapi mau jadi sopir rental gitu kan. Nah, terus, masnya ini masih kuliah apa memang kerja di rental ini mas? Ya masih kuliah bu, pak, ya sambil ngisi waktu luang gitu kan. Nah, terus, masnya kuliah di mana? Di UI. UI? Ini anak saya juga UI gitu kan. Saya diem kan, tahu kan kalau di kos di situ kan itu UI di atas. Iya. Mas saya jurusan apa? Teknik industri. Teknik industri ini anak saya di teknik kimia gitu kan. Nah, waktu itu kejadiannya apa? Orangnya cantik. Wah, payah. Terus kok enggak kasih kabar sama Sugi teman-teman. Nah, terus penyakit kumat. Waktu itu kan terus nganter ke hotel ya. Ya saya bawain tasnya itu. Ya namanya juga sopir ya. Ya. Bawain ke hotel. Saya enggak malu itu, pokoknya butuhnya ya dapat gaji dari kantor kan pagi sama sore. Waktu itu digaji 30.000 sehari.
satu hari pagi pulang sore. Ya. Bawain tasnya ke hotel. Waktu pulang, Mas ini buat beli rokok gitu kan. Masih 20, lumayan gitu kan. Nah, lama-lama saya kan akrab sama anaknya ini kan. Terus saya apelin gitu kan. Ya bukan terus tujuannya kita main aja lah. Yang namanya orang di kos-kosan kan kalau malam daripada jomblo terus main ke tempatnya. Ya ini akrab, tapi akrabnya sudah akrab, nggak sampai pacaran, enggak, terus udah harus selesai sendiri. Ada sinyal nggak itu apa ya sekedar gitu? Ya kayaknya kok tipis ini Jok. Jadi waktu itu ya mikirnya seneng tok lah bulan nggak sampai kepengen jadi isi waktu. Saya itu melihatnya kayaknya belum ada itu loh chemistry-nya ya. Mungkin itu kalau yang mendekatin ini CEO-nya lain ini. Aja ngono sih, Cok. Pure gitu. Ini kan cerita mengenai masalah lika-liku waktu di kampus. Jadi terus tahu kekurangan, kelaparan, itu selain tahu sedino makan mie terus sampai rambut keriting ya. Ya pokoknya makanya beda-beda. Kadang kalau pagi merasakan mie rasa rendang, malamnya bakso. Masa mie dalam bentuk mie. Rasa bakso. Loh, nek saya itu ya mie pasti, tapi menu hariannya tetap roti tawar, atasnya dikasih susu, tutup, minum. Ya kayak gitu ya. Tapi kan vitaminnya kan tadi kalau tengah hari sekali makan, wow. Ya, itu ya. Mungkin memori kita waktu itu. Jadi mungkin setelah ini ya, setelah purna lah dari sana tentunya alumni. Saya beberapa kali loh dapat undangan untuk kumpul dengan alumni, baik yang reuni yang seangkatan. Saya pernah datang sekali, yang seangkatan maupun yang sama kakak tingkat itu. Tapi tindak lanjut kurang. Lihat untuk angkatan kita memang agak kurang loh Pin. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan ya untuk terkait dengan alumni ya, karena apapun itu UI juga sebenarnya pengen merasakan juga ya sedikit banyak lah kiprah kita ya alumni, bangga loh kampus itu, wah ini alumni saya gitu loh. Nih Pak Angjo mungkin ada, dan Pak Angjo dulu mungkin ada. Kalau aku secara pribadi ya silaturahmi harus digalakkan. Silaturahmi harus digalakkan. Galak-galak. Harus digalakkan. Dipererat. Jangan cuma digalakkan dalam artian itu. Galak-galak malah teko malah. Yang dimaksud tuh gini, yang orang kan ada yang pasif sama aktif kan. Yang pasif itu datangin yang cewek-cewek kan biasanya kalau udah punya suami atau gimana kan. Itu terutama cewek-cewek itu. Kalau kita kan alhamdulillah emang satu kelasnya orangnya kayak gini-gini. Saya cuma ngikuti aja. Kan gitu. Tapi prakteknya susah loh, Jo. Prakteknya susah. Kumpul memang sebenarnya kan memang harus sana ya. Untuk ikatan alumni itu kan memang harus ada orang yang benar-benar gitu. Yang benar-benar ya minimal katalah pengurus tetap lah. Itu yang rutinitas. Kayak memang alumni kan nggak tersebar di Pulau Jawa aja ya, mungkin sampai di luar pulau juga. Untuk UI ada, Pin. Ada sudah. Ada di Jogja. Cuman memang belum sampai masuk ke masing-masing angkatan. Yang saya maksud itu, karena khusus kan, angkatan kita agak vakum loh. Karena apa? Ya itu loh. Pasif, geraknya pasif. Nah, mungkin kalau tipe-tipe orangnya itu mungkin kalau seperti ini lain. Jo, aktif, tapi waktu kumpulan di tempat Priyo, kamu juga teko loh kamu itu. Kamu itu karena kita semangat dijak orang mangkat. Saya itu melihat orang yang mengundang terus terangnya. Ipin waktu itu? Oh enggak. Oh, siapa? Yang depan saya itu loh. Saya tuh karena apa? Kalau saya itu terus terang itu loh agak-agak trauma gitu loh. Serius enggak? Orang-orangnya itu apa kan, pernah dikibulin? Enggak pernah tau? Di PHP. Pernah? Nah, itu sama depan saya tuh orangnya gitu. Makanya saya tuh ragu, tipe-tipe PHP. Enggak. Waktu itu kan kita ke tempat ya itu. Ini juga saya juga tanda tanya sama Mas Priyo. Mas Priyo ngilang-ngilang ya Pinyo. Kenapa? Ini bukan gibah ya, tapi saya sih terima kasih ya waktu itu kumpul di tempat beliau. Ya intinya kalau kedatangan Suki itu jadi hilang ya. Jadi ya pokoknya ya itulah intinya, saya lebih seneng ikatan silaturahmi itu harus digalakkan. Seandainya ketemu orang yang pemalu, wes nggak usah malu-maluin, pokoknya kita seperti
waktu kita kuliah lah. Kayak nggak kenal Sugi saja kamu. Ya mungkin kan harus kayak gitu ya kan. Reuni itu kan memang harus ada waktu yang tepat. Dalam arti waktu ya. tepat gini. Jadi memang kan kesibukan orang kan beda-beda. Betul. Nah, ya paling nggak minimal tuh kalau silaturahmi tipis-tipis tuh gini, kita itu mendata gini. Kalau di Semarang tuh ada teman siapa, di Jogja di Semarang. Jadi waktu kita tuh bepergian, aku di Semarang di konco iki. Misalnya kayak reuni tipis-tipis. Tapi kalau reuni sing bener-bener sampai dikumpulkan sampai terencana terencana itu memang butuh koordinasi yang lebih ya. Nah, yang tak maksud yang perlu digalakkan yaitu justru yang tipis-tipis itu. Mengkoordinasikan itu kan sing bener-bener orang itu punya waktu. Ya, terus dia punya jaringan yang luas gitu kan. Sebenarnya itu banyak loh teman kita kayak si siapa? Yang jadi ketua DPRD siapa tuh? Agus siapa tuh? Yang di Batam ya. Ada juga ya? Agus siapa tuh? Dulu dia aktif di BEM sih. Oh. Agus Purwanto. Oh, di Batam ya? Ketua DPRD dari Demokrat. Ada di grup ada. Oh, ada ya? Cuma nggak pernah. Itu kan dia di Dumai. Oh, Dumai. Ketua DPRD Dumai. Ya memang mungkin faktor kesibukan ya, masing-masing kesibukan, dan kita juga ya usia kita nggak terasa loh, Bin. Kita tuh sekarang sudah kepala 4,5 lebih loh, Jo. Masa Bin? 5. Iya, 45, 46 masih kita ini. serasa 30-an ya. Iya. Ya jiwanya. Tapi nggak terasa loh. Nggak terasa. Rasanya kita sering di grup itu guyon sama temen yo. Oh, lagi wingi. Kayak zaman kuliah. Yang pasti ya itu tadi. Saya masih mengharap banyak. Kayak gini-gini itu harusnya itu perlu. Tali silaturahmi itu harus perlu banget karena apa? Untuk mencegah semuanya, mencegah penyakitan, mencegah tua, mencegah kemiskinan. Main kok sempat berapa lebaran menghilang. Kok menghilang? Ini terus terang kan saya lagi mandito kayaknya sesuai dengan suasana hati ya. Jadi ini memutan ini. Jadi gitu kadang-kadang. Enggak, yang pasti kalau ada lagi pikiran sumpek emang lebih baik saya itu menyendiri. Ya Suki pun juga sama kan? Ya baru-baru kali ini itu pun tak tampilkan, enggak masukkan. Jadi enggak, kalau saya itu sekali tempo pasti komen, cuman enggak intent gitu aja, Bin. Tapi rutin, enggak pernah aku vakum 1 bulan, enggak pernah, Jo. Mesti rutin tapi ya ceplung, ya, cuma pergi ceplung. Emet, Pin. Hilang. Manuk muncul ris, hilang. Gitu-gitu toh. Jangan gitu, Jo. Kenceng. Oke teman-teman, jadi itu, dan mungkin ada ini kan sudah setengah abad loh kita itu, hampir setengah abad. Mudah-mudahan ya target, mudah-mudahan Gusti mendengarkan ya, usia 1 second atau sampai lah. Untuk rencana ke depan mungkin ada suatu hal yang bisa di-sharing ya, baik kita yang mungkin agak berdekatan seperti ini, atau dengan teman-teman yang di luar, sangat luas di Indonesia ya, sangat luas, itu mungkin ada suatu hal yang bisa disaringkan, atau mungkin Mas Ipin mungkin kerso jadi tuan rumah Mas Ipin untuk reuni tahun depan misalnya lo ini. Oke Mas Ipin. Ya kalau tahun depan mungkin terlalu mepet ya. Sudah terlalu mepet. Mepet soalnya apa ya, kita kan ya iso ngumpulke wong 10 aja. Emang yang di grup itu yang sering komen aja luar biasa. Mungkin susah ya. Ya kemarin biasa. Pak Suki kan sudah, ayo sapa sing pengen Jogja. Malah saya sebenarnya ya deket juga sih dengan adanya tol ini kan deket ya. Cuma kadang kan kita berpikir gini, wah ini Jogja ya selain reuni apa ya? Nah, terus kita kalau reuni kan mesti ngajak keluarga, apalagi jauh keluar kota. Jadi memang benar-benar kita meluangkan waktu, ya mungkin bisa sing istilahnya untuk dijadikan rutinitas kan kumpulan bulanan mungkin ya. Dalam arti kumpulan bulan itu gak usah jadi searisan. Mungkin di sini mungkin di Juwana ketempatan Harjo Juwana. Mungkin si yang dari Klaten ya si Iwan. Ya yang sering di komen di grup itu kan ya paling kita itu aja sih orangnya. Tapi repot loh, nyatanya juga susah. Makanya nek saya itu lebih seneng spontanitas. Nah, spontanitas. Karena apa? Ada yang wira swasta. Kalau wira swasta kan waktunya silakan bebas. Kalau yang pegawai kan bisanya kan Sabtu Minggu. Makanya saya kenapa lebih seneng spontanitas. Ya, misalnya spontanitas. Aku pas kok di Jogja, ayo siapa yang mau merapat? Itu lebih enak. Biasanya kalau di ini ada
mau ke Jogja, ayo acara gini, itu malah nggak jalan. Tapi kelihatannya formal. Tapi kalau kayak gitu nggak banyak, coy. Jadi kalau apa, tipis-tipis tapi kan yang utama itu kan silaturahminya itu loh. Ada yang menggerakkan. Ya, itu satu alternatif lah. Tapi kalau saya mungkin sedikit berbeda ya. Mungkin saya kok lebih seneng langsung tembak waktu, Pin. Jadi habis lebaran tembak waktu di tempat siapa, asal ada yang berani berteriak gitu, tapi memang kecenderungannya di Jogja itu loh maksudnya. Karena kamu iya, dan memang kita berasal dari sana. Iya, chemistry-nya masuk. Tapi mbok tembak kalau di Pati susah loh, Jo. Lah iya, susah, apalagi tolmu belum jadi nih, Jo. Loh, kalau saya sendiri secara pribadi itu kan tadi kenapa saya spontanitas. Mungkin spontanitas dalam artian teman-teman yang lingkup Pati mungkin ayo kumpul di tempatnya ini. CEO-nya S3. Oke, siap. Nah, ya kan mungkin kalau pas di Jogja. Ayo aku pas di Jogja nih. Ayo kumpul-kumpul ayo. Sama kan gitu kan. Pegawai ya, Prio ya. Pegawai kecamatan dia. Kecamatan. Iya, waktu kecamatan kan enggak banyak kan. Iya. Pegawai kecamatan kan gampang, maksudnya kan bisa ditinggal-tinggal koyo walah ya beda-beda aja, orang punya prinsip. Kalau sudah pegawai emang beda lah. Kalau yang free kayak ya, kamu. Paling kan gini, kalau dari Pantura kan paling kita ini ya bertiga ini. Ya, terus dari Pantai Selatan paling kan si Haris, Iwan. Harisnya udah susah. Haris itu. Halo Riz. Iya. Haris itu khawatir istrinya itu loh. Ini loh mata-mata. Paling kalau Jogja paling kan Haris, Iwan, Agus Solo ya. Solo. Enggak pernah kelihatan di grup. Iya, jarang sih. Di grup itu paling sekitar 5-7 anak lah ya. Ya, soalnya iku wae. Iya. Tapi gak masalah sajane. Kabir karo koplak. Kapan ditawarin kemana itu nggak apa-apa sih sebenarnya, ke Jakarta tapi susah juga ya. Siap kalau aku siap Iya, saya juga siap. Arung Jeram itu loh, di Magelang Arung Jeram. Bagus itu ya di Arung Jeram itu kan. Pokoknya aku anggere ono sing akomodasi ini, ono sing makani. Silakan. Makani mau di mana bebas kalau ngajak saya. Asal bareng Ipin aman itu. Kayak gitu kecil lah, kayak gitu lewat ya. Pokoknya kalau untuk Pantura sini kok sapa sih misalnya Sugi saya tempat Ampiri, Ampiri Juwono, ngambil Kudus bablas. Siap. Soalnya sudah sering ke Kudus kok. Aku di Mas Ali Lutfi ya. Oh ya. Pesen kaos di saudara. Aku pesen baju lagi kemarin. Untuk ini seragam S3 belum jadi wah. Seragam politik. S3. Serba-serbi politik juga. Oh no. Saya pesen itu. Ya wis engko aku kaosnya sing apik ya serba-serbi. S3 Itu baju. Motone apa iki serba-serbi Sugiharto iki? Jadi segala sesuatu mengenai Sugiharto lah. Kita kan multidimensi ya. Kita enggak maksudnya enggak misi visinya selalu. Ya paling kan ini untuk ke jangka pendeknya ini kita di grup ini lebih mengaktifkan orang-orang sing ya cuman ya. hanya membaca tok tapi tidak komen gitu. Ya paling lebih ditingkatkan lagi. Jadi betul. Ya paling ya kalau yang jauh kan paling Luki terus tadi ya Nanda juga baru-baru sekarang ini Nanda. Karena tak situ terus muncul. Enak-enak itu. Pokoknya intinya kalau Suki muncul, mesti banyak yang muncul. Ayo enggak. Ya juga. Ini tak lebih. Nanda tak lebih. Nanda kan seringnya kan begitu Suki sering tampil terus Nanda jadi ikut gitu. Ya emang dulu pernah satu kos sih, depan kos itu kalau dia yang rumahnya. Ada tahu kos Nanda? Pernah. Awal 9 awal. Ya, 1 tahun di Pak RW. Jadi Pak RW itu baru pindah ke perumahan. Ya saya pikir itu ya teman-teman ya. Ini tentu awal dari segalanya dan tentu banyak hal yang tidak terpuaskan dan belum memenuhi hasrat semua, tapi paling tidak dari bincang-bincang ini mudah-mudahan ke depan memberikan satu motivasi ke teman-teman kemana dan bagaimana kita ke Kancan ya dan bagaimana kita menata kehidupan yang ke depan. Sebagai penutup mungkin Mas Ipin ya, salam dan say hello untuk teman-teman ya terkait bagaimana berinteraksi sejauh ini termasuk tadi mau untuk reuni ke depan dan mungkin juga ada masukan dan harapan. Ayolah mengerjakan sesuatu bareng atau bagaimana? Monggo.
Ya, yang pertama ya dari grup kecil dulu ya, dari grup TMI yang sudah dibentuk. Itu ya minimal di situ kan banyak anggota, cuman yang komen kok itu aja. Jadi bagi teman-teman yang melihat dan mendengarkan podcast ini, ya tolong lebih aktif lagi, bukan berarti terus tiap hari enggak. Cuman kan kalau ada informasi, misalnya kita ada rencana untuk reuni, Bapak kan paling enggak tahu informasi. Nah, paling enggak kan komen, oh ya aku hadir. Cuma Pak Sugi ini punya rencana membuat hari dan tanggal untuk mengadakan pertemuan. Bisa tidak bisa kan paling kan komen. Jadi untuk memenuhi, oh ini perlu nggak diadakan, kata misalnya minimal 20 orang. Dibuat polling. Kalau hanya sebagai silent rider kan ya percuma juga ya. Misalnya kita buat undangan tapi ternyata yang menyetujui juga 1-2 kan kasihan yang mengundang gitu. Yang di depan, jadi kita lebih meningkatkan lah misalnya untuk interaksi antar teman, informasi lebih digalakan lagi. Dan lebih komit lah. Yo ora gitu. Jadi enak. Ya, mungkin harapan Hang Jo ya untuk teman-teman apa kita bikin pabrik di Jogja, pabrik apa gitu Jo. Biar bisa berkumpul sama teman ini. Ya, pabrik ciblek atau gimana ya, Mas, pokoknya. Buat kamu alumni UII, please come with me. Please join us on serba-serbi Sugiarto. Kayak kalimatnya Pak Jokowi. jangan cuma itu ya, silent rider katanya IP. Gabung. Ayo kita galakkan, kita pererat silaturahmi. Dengan silaturahmi kita menjadi kuat. Rezeki kita lancar, kita awet muda. Oke, UII. Yes. Serba-serbi Sugiarto. Always. Ya, terima kasih Joy. Luar biasa ya Joy. Bayaran nih. Oke Joy ya, terima kasih atas taruhan panjenengan, mungkin banyak yang belum tersampaikan ya. Dan tentunya banyak sekali. Masih disembunyikan ya. Tentunya di hari raya Idul Adha ini semoga membawa keberkahan untuk kita semua. Dan kemarin sih saya sampaikan juga, ini hakikat dari berkorban itu tidak harus juga memaksakan diri, tapi bisa sesuaikan dengan situasi dan kondisi kita masing-masing. Berkorban tidak hanya dari segi materi. Ya. Berkorban juga perasaan. Perasaan itu yang pasti yang lebih sulit itu. Ya. Gitu ya teman-teman, saya pikir itu. Mungkin ada yang lain mungkin teman-teman disampaikan. Ya nanti Pak Kojen bisa cukup ya, nanti ditambah-tambah lagi gitu ya. Oke, siap. Kalau Pak Sugi undang lagi ke sini ya. Pasti kalau itu pasti. Dan jangan lupa, kalau ini kan lagi promosi gratis. Nanti kedepannya kalau ngundang ya tahu sendiri lah. Ya Gavin, oke. Oke ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih rawuhnya, mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan, dan mudah-mudahan dari bincang-bincang ini bisa membuka inspirasi kita untuk apa ya yang bisa kita kerjakan, baik kita selaku teman maupun selaku alumni ya dari UII tahun 95. Demikian, terima kasih. Salam S3 sedulur Sugiarto. Selamat sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.